Ada satu pertanyaan yang menurut saya diam-diam menghantui banyak orang dewasa. Bagaimana jika suatu hari nanti aku menghilang, lalu tidak ada seorang pun yang benar-benar merasa kehilangan? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi justru dari sanalah novel ini mengajak kita melihat wajah kesepian yang sering luput dari perhatian. Bukan kesepian karena tidak memiliki teman, melainkan kesepian ketika merasa keberadaan kita tidak lagi memiliki arti. Melalui sosok Ale, seorang pekerja kantoran berusia 37 tahun yang tenggelam dalam depresi dan merasa dirinya hanyalah beban, novel ini memperlihatkan bahwa luka batin tidak selalu datang dengan suara yang keras. Kadang, ia tumbuh perlahan, tersembunyi di balik rutinitas, senyum sopan, dan kebiasaan datang bekerja setiap pagi seolah semuanya baik-baik saja. Yang membuat novel ini terasa begitu dekat adalah keberaniannya memotret kehidupan urban tanpa banyak romantisasi. Di kota yang padat, seseorang bisa dikelilingi ribuan manusia, tetapi tetap merasa sendirian. Kita hidup di zaman ketika semua orang dituntut terlihat produktif, kuat, dan baik-baik saja. Padahal, tidak sedikit yang sebenarnya sedang kelelahan menghadapi tekanan pekerjaan, kehilangan arah hidup, atau merasa dirinya hanya pemeran pembantu dalam kisah orang lain. Ale menjadi simbol dari banyak orang yang perlahan kehilangan keyakinan bahwa hidup mereka masih memiliki nilai. Dan mungkin itulah alasan mengapa kisah ini terasa mengganggu. Karena yang kita lihat bukan sekadar tokoh fiksi, melainkan cermin yang memantulkan kecemasan banyak orang di dunia nyata. Di sisi lain, novel ini juga menawarkan perspektif yang hangat mengenai kemanusiaan. Pengakuan, perhatian, dan rasa diterima ternyata tidak selalu datang dari lingkungan yang dianggap ideal. Justru orang-orang sederhana, mereka yang hidup di pinggiran, yang mungkin tidak memiliki jabatan ataupun kemewahan, mampu menghadirkan bentuk kepedulian yang begitu tulus. Seolah novel ini sedang mengingatkan bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh posisi sosialnya, melainkan oleh kemampuannya membuat orang lain merasa tetap berarti. Ada kehangatan yang muncul dari pertemuan-pertemuan yang tidak direncanakan, dan itu menjadi pengingat bahwa harapan kadang hadir dari tempat yang sama sekali tidak kita duga. Namun, disinilah saya juga merasa penting untuk menjaga jarak sebagai pembaca yang kritis. Brian Krishna memilih membungkus tema depresi, keinginan mengakhiri hidup, dan keputusasaan dengan humor gelap serta komedi satir. Pilihan ini berhasil membuat cerita terasa lebih ringan untuk diikuti, bahkan beberapa kali memancing tawa di tengah situasi yang sebenarnya sangat menyakitkan. Akan tetapi, pendekatan seperti ini juga mengandung risiko. Tidak semua pembaca memiliki pengalaman emosional yang sama. Bagi sebagian orang, humor dapat menjadi cara bertahan. Namun bagi yang lain, ia bisa terasa terlalu ringan untuk membicarakan penderitaan yang begitu serius. Karena itu, penting untuk membaca novel ini sebagai karya sastra yang menggunakan ironi sebagai gaya bercerita, bukan sebagai gambaran bahwa depresi selalu dapat diselesaikan dengan lelucon atau kebetulan-kebetulan yang menghibur. Novel ini juga memunculkan pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Benarkah hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari mampu menjadi jangkar yang membuat seseorang bertahan hidup? Ataukah itu hanya bentuk romantisasi yang indah di dalam cerita? Saya kira jawabannya tidak sesederhana memilih salah satu. Dalam kenyataan, ada orang yang menemukan alasan untuk terus hidup melalui secangkir kopi, pelukan keluarga, makanan favorit, atau sapaan dari orang asing. Tetapi ada pula mereka yang tetap membutuhkan bantuan profesional, dukungan psikologis, dan lingkungan yang benar-benar aman. Novel ini sebaiknya dibaca sebagai pengingat bahwa secercah harapan memang bisa datang dari mana saja, bukan sebagai pengganti pentingnya penanganan kesehatan mental yang tepat. Yang juga menarik adalah cara novel ini mengajak kita mempertanyakan budaya masyarakat modern yang terlalu cepat menilai seseorang dari penampilan, status, atau keberhasilannya. Berapa banyak orang yang kita anggap baik-baik saja, padahal mereka sedang berjuang sendirian.
Berapa banyak yang kita sapa hanya karena kebutuhan, bukan karena benar-benar peduli. Tanpa menggurui, cerita ini mengingatkan bahwa setiap manusia membawa pertarungan yang tidak selalu terlihat oleh mata. Pada akhirnya, menurut saya, kekuatan terbesar novel ini bukan terletak pada kejutan ceritanya, melainkan pada kemampuannya membuat kita berhenti sejenak dan memandang hidup dengan cara yang lebih manusiawi. Ia tidak memberikan jawaban yang mutlak, tetapi membuka ruang dialog tentang kesepian, harapan, dan alasan untuk tetap bertahan. Mungkin itulah yang paling kita butuhkan hari ini, bukan kepastian bahwa hidup akan selalu baik-baik saja, melainkan keyakinan bahwa bahkan di tengah keputusasaan, selalu ada kemungkinan untuk menemukan kembali makna yang selama ini kita kira telah hilang. Dan semoga setelah perenungan ini, kita tidak hanya lebih memahami kisah Ale, tetapi juga menjadi lebih peka terhadap orang-orang yang diam-diam sedang berjuang di sekitar kita. Jika ulasan ini membuatmu merasa dekat dengan tema yang diangkat, jangan berhenti sampai di sini. Bacalah novel seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna secara langsung, agar kamu dapat merasakan sendiri bagaimana emosi, humor, ironi, dan refleksi kehidupan dirangkai menjadi pengalaman membaca yang utuh. Novel ini bukan sekadar bercerita tentang keputusasaan, tetapi juga mengajak kita melihat kembali arti harapan dan kemanusiaan dari sudut pandang yang tidak biasa. Rujukan ruang baca, akses literasi, serta tautan referensi digital novel ini telah disematkan pada kolom deskripsi video agar kamu dapat memperolehnya dengan mudah. Bangunlah pendapatmu sendiri setelah membaca karya aslinya, karena pengalaman terbaik dari sebuah novel selalu lahir ketika kita menyelaminya secara langsung.